Sun, Moon, Rising, and Venus. Hai, this is Terotenia. Ini adalah reading untuk kamu, Leo. Oke. The Universe Energy and Spirit Guide. This is for Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Di Desember 2020, apa yang harus kamu persiapkan menuju 2021? Oke? Aku harus selalu ingatkan, this is general reading, jadi mungkin hanya akan sebagian resonate ke kamu. So take it the resonate, leave it the rest. Energinya kadang-kadang bisa terbalik antara kamu dengan orang yang sedang dealing dengan kamu dalam hal emosi, pikiran, perasaan. Oke, Leo? Kau punya Queen of Cups, the Sun in reverse, Two of Pentacles, Four of Wands, okay. Seven of Swords in reverse, wow. Bottom of the deck, kamu punya Knight of Swords. Okay, baby. Kita akan langsung clarify satu-satu kartunya. Untuk mengetahui lebih jelas pesan dari semesta dan spirit guide, apa-apa saja yang harus Leo perhatikan di bulan Desember ini, yang dipersiapkan menuju 2021. Four of Pentacles, Three of Pentacles, Seven of Wands, Knight of Pentacles, Knight of Cups. Okay. The Hangman. Energi keseluruhannya adalah seseorang di sini, ya. Aku merasa ada orang yang keras kepala. Aku merasa ada seseorang di sini yang merasa bahwa dia bisa melakukan segalanya, dia bisa membuat setiap hal yang terjadi dalam kehidupannya sesuai dengan selera dia, oke? Tapi kemudian di sini semesta mau mengingatkan bahwa pada akhirnya kamu tetap harus bisa melihat segala situasinya dari perspektif yang lain, ya. Gak hanya melulu tentang pandangan kamu, gak hanya melulu tentang apa yang kamu yakini, tapi kamu harus percaya bahwa ada kekuatan lebih besar daripada yang kita miliki, yang merupakan ya kekuatan Tuhan, kekuatan semesta yang bisa membuat segala yang tidak mungkin menjadi mungkin, oke? Dan dengan melihat itu, maka ini bagus untuk Leo yang pada akhirnya bisa lebih calming down dengan segala. Untuk beberapa Leo seperti sedang sakit hati, beberapa Leo seperti sedang merasa gagal terhadap sesuatu. Bisa jadi tentang karir, pekerjaan, keuangan, even dalam hubungan family, dalam percintaan gitu yang aku rasakan, oke? Queen of Cups ya. Seseorang yang punya sensitivitas itu, spiritual itu, bakat spiritual itu, dan berusaha untuk mengedepankan cinta, berusaha untuk apapun yang terjadi dalam sebuah hubungan, dia mau cinta yang berbicara gitu. Jadi aku merasa di sini bahwa akhirnya sosok Leo di sini bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang dealing dengan kamu. Ini akan lebih fleksibel ya. Dan fleksibilitas kamu terhadap sebuah masalah ya. Bagaimana kau bisa melihat sebuah masalah itu sebagai sebuah tantangan, sebagai sesuatu yang memang seharusnya terjadi dan terjadi di semua orang gitu. Semua makhluk yang hidup di dunia ini. Semua manusia yang masih ada di dunia ini akan selalu diuji. Dan ujian kamu untuk bulan ini Leo adalah tentang fleksibilitas kamu ya. Seberapa kamu bisa fleksibel untuk menerima masukan dari orang lain, seberapa kamu bisa fleksibel untuk melihat bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kamu ada sebuah situasi atau orang-orang yang datang sebagai sebuah pelajaran, bukan sebagai sebuah keberkahan, kebahagiaan gitu ya. Dan untuk beberapa di sini yang fokusnya di percintaan, aku merasa bahwa pada akhirnya kamu bisa menyadari, pada akhirnya kamu bisa lebih fleksibel dalam hal perasaan, menerima bahwa oh oke, yang datang kemarin itu yang menyakitkan memang datang ke kehidupanku sebagai sebuah pelajaran, as a lesson, not a blessing gitu, dan bukan sebagai sebuah keberkahan, bukan sebagai sebuah hadiah dari semesta yang memang diciptakan sebagai soulmate-ku gitu. Dan kamu bisa memetik pelajaran dari itu. Karena sepertinya tidak ada artinya mengetahui itu sebagai pelajaran, tapi kemudian tidak mau belajar tentang apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu hindari, apa yang kamu harus lebih waspada terhadap situasi batin kamu ketika seseorang datang dalam kehidupan kamu, oke? Ya.
Uh, Seperti sebuah perasaan takut untuk kehilangan ya, tidak mau bergerak ya. Greedy aku merasa di sini. Agak sedikit rakus ya. Ini bisa jadi kamu atau seseorang di sekeliling kamu, Leo. Ada situasi yang membuat orang ini, aku energinya nggak terlalu suka karena dia rakus gitu. Dia kayak pengen memiliki semuanya. Sadar ataupun nggak sadar ya, ada banyak hal dalam kehidupannya dia ya, yang secara duniawi dia sudah dapatkan tapi dia ingin lebih terus. Dalam beberapa hal, dalam keuangan, dalam karir iya, dalam setiap hal, dalam hubungan percintaan, seperti bukan hanya fleksibilitas yang diuji tapi juga komitmen, oke? Dia seperti ingin mendapatkan semuanya. Jadi ini seperti orang yang maruk gitu, ya. Dan kamu akan diminta, siapapun di sini akan diminta untuk lebih mengedepankan, untuk mendengarkan suara jiwa kamu, ya. Pada dasarnya jiwa itu sering berteriak kok ketika kita melakukan kesalahan. Hanya saja kita sering pura-pura nggak dengar, sengaja nggak mau dengar, atau memang kita tidak terlatih untuk mendengar. Tapi selagi ada kemauan, menurutku sah-sah saja untuk sesekali mendengar apa yang suara jiwa kamu ungkapkan. Oke? Ya. The Sun in Reverse diklarify dengan The Three of Pentacles. Oke, mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tidak seperti navigasi yang sudah kamu arahkan. Jadi arahnya tiba-tiba berbeda. Kamu maunya ke kanan, tapi arahnya justru ke kiri. Kamu maunya endingnya bahagia, tapi ternyata putus di tengah jalan, misalnya di percintaan. Kalau di karir, kamu berharapnya apa yang kamu kerjakan diapresiasi oleh orang, ternyata nggak dilihat gitu. Jadi segala sesuatu seperti sedang berbalik arah, terbalik gitu aku merasakannya. Dan ya, di sini pesannya dari Spirit Guide adalah bahwa selalu dalam setiap persoalan ya, yang harus kamu temukan adalah problem solving, penyelesaian masalah, dan work smarter not harder. Jadi bekerja cerdas, bukan bekerja keras ya. Kamu akan lebih maksimal ketika kamu bekerja dengan kecerdasan kamu daripada kamu tidak memakainya sepenuhnya, kecerdasan otak kamu, tapi kamu bekerja ekstra keras gitu. Bekerja bukan hanya lama dari sisi waktu dan durasi, tapi juga tenaganya habis-habisan gitu. Kerja keras yang menyita energi begitu besar aku merasakannya. Wow, ya, Three of Pentacles. I see. Kamu juga harus lebih fleksibel untuk bersama-sama dengan orang lain ya, melibatkan orang lain dalam pekerjaan, mempercayakan atau mendelegasikan sebuah tugas kepada orang lain. Karena pemimpin adalah orang yang berani bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang dia ambil, termasuk ketika dia harus mendelegasikan sesuatu kepada orang lain. Oke? Aku merasa di sini beberapa Leo akan adaptasi sebuah lingkungan baru, seperti kamu akan masuk ke dalam sebuah entah pekerjaan baru, entah circle baru, tapi bagiku ini seperti kamu akan dituntut untuk bisa beradaptasi cepat dengan lingkungan baru ya. Dan kamu diminta untuk bisa pakai empati kamu ya. Kedepankan lagi emotional IQ, kecerdasan emosi kamu, dan pertajam untuk kemampuan negosiasi. Oke? Two of Pentacles dan Seven of Wands ya. Kamu akan diminta untuk itu. Jadi kamu nggak juggling terus gitu dengan keadaan kamu yang sekarang ketika kamu harus beradaptasi dalam sebuah situasi atau lingkungan baru. Out of the box ya. Itu sepertinya penting bagi kamu untuk kamu explore sekarang ini. Sebuah ide-ide yang nggak standar, nggak STD gitu. Sebuah terobosan baru yang bisa kamu ciptakan dari ketajaman berpikir kamu, karena kamu orangnya kan cukup inspiratif ya, kamu orangnya cukup kreatif dan kamu cerdas gitu. Jadi lakukan itu. Even mungkin itu akan mendapatkan ketika kamu berpikir out of the box, seperti akan ada suara-suara sumbang di kanan kiri kamu, tapi kamu punya self defense yang cukup bagus karena kamu juga berbicara based on data, tidak ngawur gitu ya. Out of the box-nya masih dalam takaran yang wajar gitu. Bukan out of the box yang nyeleneh, tapi memang betul-betul sebuah pola pikir, sebuah ide yang jarang dimiliki orang lain tapi masih mungkin untuk dilakukan. Jadi bukan mengada-ada ya, bedakan, oke? Dan Four of Wands, wow, I like it. Kamu akan mendapatkan tugas ya, dihadapkan pada
banyak prioritas dalam hidup kamu. Dan ketika kamu berhasil dengan itu, kamu tahu apa yang harus kamu prioritaskan, apa yang tidak, ya. Yang membuat jiwa kamu tumbuh itu apa, yang baik untuk kamu itu apa, itu yang akan kamu berikan energinya. Jadi kamu tidak akan mau seperti buang-buang energi untuk hal-hal yang gak penting gitu. Dan kamu akan mencapai four of wands dengan itu, ya. Kamu tahu mana yang prioritas, mana yang tidak. Melakukan hal-hal yang gak penting, salah satunya seperti, oke, aku mendengar perselingkuhan mungkin hanya untuk 1-2 orang, membagi energi kamu bersama dengan orang lain, sementara pasangan resmi kamu seperti tidak tahu apa-apa, itu hanya akan menuliskan karma buruk yang membuat kamu, ya, kita tidak pernah tahu pelajaran hidup apa, tapi seperti kamu akan repeat cycle gitu. Dan jangan sampai ada sebuah pola yang terulang-ulang terus, ya. Kamu gak kemana-mana hanya karena susah sekali untuk melepaskan itu. Oke, ini spesifik untuk 1 atau 2 orang saja, ya. Ya, akan ada banyak peluang yang memanggil, ya. Keluarkan sisi leadership kamu, dan pikiran kamu bisa membantu untuk mengubah sisi luar dan dalam. Oke, jadi aku merasa di sini kamu yang punya intelektualitas tinggi, kamu yang cerdas gitu. Kamu tuh punya potensi untuk menarik uang dalam kehidupan kamu. Even aku merasa bahwa kadang-kadang keras kepalanya kamu, terus terlalu berpendirian teguh terhadap sesuatu, atau ketika kamu punya pendapat gitu, itu seringkali membuat seperti peluang pergi gitu. Tapi kemudian kamu yang tahu seperti apa definisi leadership sebenarnya, ya. Seorang pemimpin itu seharusnya seperti apa. Ketika kamu sudah betul-betul mengaktualisasikannya, itu akan menjadi energi baru yang akan menarik banyak peluang. Oke? Seorang pemimpin tidak egois, ya. Seorang pemimpin nggak mau menang sendiri gitu. Dia tidak mau ketika dia tahu bahwa apa yang dia capai adalah hasil kerja keras timnya, hanya dia yang mendapat penghargaan gitu. Dia tidak mau tumbuh sendirian. Itu seorang leadership. Dia ingin setiap yang ada di bawah dia, yang berada dalam komandonya, ini bersama-sama dengan dia untuk tumbuh bersama, berkembang bersama, dan maju bersama. Jadi leadership means gak egois, ya, memperhatikan kebutuhan anak buah, orang-orang di sekeliling kamu. Ya, itu yang akan mendatangkan peluang untukmu, Leo. Seven of Swords, ya. Energi licik, ya. Kalau Seven of Swords di upright, tapi kemudian this is in reverse, so thanks God. Terima kasih karena ya akhirnya seseorang seperti akan berusaha untuk melepaskan intrik, ya. Aku merasa tidak selicik itu, tidak senakal itu. Tapi sepertinya di sini akan ada momen di mana Leo melepaskan egotistikalnya dia, egoisnya dia, kemudian manipulatifnya dia, kemudian sifat-sifat lain yang mungkin seringkali merugikan orang lain di sekelilingnya dia. Seperti oportunis gitu, orang yang maunya untung doang gitu. Dia akan berusaha untuk melepaskan sisi itu, ya, which is good. Dan ya, pelan tapi pasti berusaha untuk memahami bahwa segala sesuatunya bersumber dari jiwa, ya. Jiwa yang terperangkap dan experiencing human gitu. Jadi kita ini adalah jiwa pada dasarnya. Kemudian Leo akan berusaha memahami itu, bahwa kebutuhan-kebutuhan dunia ini tidak akan selamanya. Kita nggak akan pernah puas untuk mendapatkan atau menginginkan sesuatu dalam dunia, ya. Itu adalah sifat manusia. Tapi kemudian di sini aku seperti kamu mendapatkan sebuah kebijaksanaan tertinggi, di mana kamu tahu bahwa oke, hidup itu nggak melulu tentang kebutuhan biologis, kebutuhan materi dan lain sebagainya, sesuatu yang sifatnya dunia. Karena ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu bagaimana kamu membuat perjalanan jiwamu ini berarti di kehidupan yang sekarang gitu, dan nggak sia-sia, seperti kamu akhirnya mendapat pelajaran dari itu. Wow, nice. Ya, Knight of Swords dan The Hangman. Aku juga merasa di sini pesan spesifiknya untuk Leo adalah gini. Seperti halnya kamu punya setiap Leo, ya, Sun, Moon, Rising, and Venus. Seperti halnya setiap dari kita punya tanda tangan yang berbeda gitu. Maka kita harus bisa menghargai setiap goresan tangan yang kita lakukan ketika kita menuliskan atau menorehkan sebuah tanda tangan gitu. Ada keunikan dalam diri setiap orang. Dan
Jika orang lain menolak kamu dengan apa adanya kamu, dengan sisi berbeda kamu, dengan keunikan kamu, maka jangan setengah-setengah untuk mencari sebuah lingkungan baru yang lebih welcome atau lebih menerima kamu, ya. Bukan berarti di sini kamu serta-merta tiba-tiba meninggalkan sesuatu yang sudah ada lama untuk kamu, tapi aku merasa di sini kamu yang paling tahu ketika ada sebuah lingkungan atau circle di mana tempat kamu berada sekarang, apakah betul-betul sudah bisa menerima kamu, apakah bisa menjadi tempat bagi kamu untuk tumbuh sebagaimana mestinya gitu, atau justru mereka pada akhirnya adalah selalu orang-orang yang ngebully kamu, tidak menghargai pendapat kamu, atau meremehkan kamu, atau tidak menghargai eksistensi kamu, dan lain sebagainya gitu. Ketika situasi itu terjadi, maka jangan biarkan diri kamu terlalu lama terjebak di sana, oke? Kecuali kamu masih ada di sana dan kamu merasa di situ masih ada peluang untuk tumbuh meskipun kecil. Tapi kemudian kamu bisa tahu bahwa ketika ada peluang kecil itu, kamu bisa fokuskan energi kamu ke sana dan kamu bisa tetap tumbuh. Persoalannya adalah apakah ada atau tidak di sana energi itu, peluang itu, Kalau sudah tertutup sama sekali, maka satu-satunya pilihan adalah mencari sebuah tempat baru yang menerima kamu, oke, yang menghargai keberadaan kamu, yang menganggap kamu itu ada, gitu, oke? Ya, beberapa Leo aku merasa kalian kelelahan seperti kehabisan energi, ya, dan benahi lagi, ya. Kekurangan energi kamu ini kamu berikan dalam apa gitu? Apakah kamu berikan dalam relationship, kamu terlalu banyak memberi? Apakah kamu terlalu banyak menunggu seseorang yang tidak kunjung gayung bersambut? Aku mendengarnya. Jadi ya, kamu diingatkan untuk tahu kemana kamu menginvestasikan energi kamu. Jangan sampai membuat itu sia-sia, ya. Buatlah itu menjadi sesuatu yang berarti jika kamu memang memilih sebuah situasi atau seseorang mendapatkan sebagian besar energi kamu, oke? Fokus pada kesehatan juga Leo, pola kehidupan yang baik, dan salah satu hal yang perlu kamu lakukan adalah lebih rajin berolahraga, meskipun mostly seperti aku merasa hampir sebagian besar Leo cukup suka berolahraga, tapi sepertinya ada beberapa orang yang menonton video ini, entah Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo, yang kamu sepertinya kurang olahraga dan kamu akan diingatkan untuk jaga kesehatan dengan cara olahraga. Tidak perlu terlalu berat, yang penting adalah teratur, ya. Tidak perlu terlalu sering, yang penting adalah 3 kali seminggu misalnya melakukan setiap sesinya 30 menit untuk sekedar jogging ringan atau jalan cepat, ya. Dan fokus juga pada, aku melihat keamanan, ya. Keamanan di sini bisa jadi begini, entah itu rumah, segala materi yang kau miliki, mobil, ya, dan 1 atau 2 orang spesifik, ya. This is about password, ya, karena sebagian besar di antara kamu Leo, aku merasakan ya beberapa, ya, password kamu ini mudah ditebak. Password apapun, ya, sesuatu yang sifatnya entah sosial media, entah password apapun yang kamu punya, yang datanya di situ adalah data yang penting, di situ adalah segala sesuatu yang tidak boleh diakses oleh orang lain, yang hanya kamu yang punya. Tapi sepertinya kamu nggak cukup secure, kamu nggak cukup aman dengan password itu. Kamu seringkali seperti hanya memasukkan nama, kemudian tanggal lahir, atau kemudian nama panggilan, tanggal lahir, atau nama anak, atau nama siapapun yang ada di sekeliling kamu, kemudian tanggal lahir, bulan, dan tahun, dan lain sebagainya. Oke? Cobalah rubah, tapi karena kamu juga punya potensi untuk lupa, maka jangan lupa dicatat di tempat yang aman dan tepat gitu. Oke? Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus, itu yang aku punya untuk kamu. Semoga hari-hari kamu menjelang Januari 2021 tetap sesuai dengan tracknya. Kamu ada di tracknya, kamu ada di jalurnya, kamu ada di jalan yang benar, ya. So journey kamu ini luar biasa. Agak sedikit susah mengingatkan kamu memang Leo, tapi jadikan keras kepalanya kamu, ya. Pendirian teguh yang kamu miliki ini sebagai salah satu sumber bagi kamu untuk mendapatkan peluang dalam kehidupan kamu, karena kamu punya bakat leadership alami, ya, yang diberikan oleh Tuhan. So, Leo, gunakan sebijak mungkin. I'll see you on the next video, guys. Take care.